Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini ya. Mari kita lakukan kembali general reading, ini bacaan umum. Energi banyak orang dan tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi, kamu tidak perlu repot-repot untuk mencocokkan sesuai dengan energi kamu. Ini sifatnya juga bisa berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Bisa tertukar, bisa terbalik. Bisa saya membaca energi kamu, atau bisa saya membaca energi seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Iya, tema kita kali ini adalah ada yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Oh, ini agak sedikit mendalam ya temanya ya. Ada yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Kenapa dia harus pura-pura bahagia tanpa dirimu? Apa yang terjadi di antara kamu dengan dia? Dan apa yang dia lakukan untuk menutupi kondisi dia yang sebenarnya? Bisa jadi kalau dia pura-pura bahagia, berarti sekarang dia tidak bahagia dong ya. Oke, ada yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Ambil yang bermanfaatnya saja, ambil yang positifnya saja. At least di sini kamu dapat hiburannya teman-teman ya. Jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya agar channel ini bisa bertahan dan berkembang terus gitu. Kalau kamu mau personal reading, mau konsultasi, mekanismenya kamu tinggal ikuti saja ke nomor yang ada di sepanjang video ini. Oke? Baiklah. Buat yang lagi nonton sambil santai, sambil aktivitas, atau mau curhat, kamu sekarang ada di titik mana teman-teman? Silahkan, kamu bisa tulis di kolom komentar sekarang juga. Ada yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Apa yang dia perlihatkan padamu? Oh, banyak kejutan yang dia perlihatkan padamu, saya lihat di sini. Kejutannya itu adalah hal-hal yang terkait dengan pernikahan, penyatuan, kebahagiaan dengan pasangannya. Oke. Dia pura-pura bahagia tanpa dirimu ya. Jadi meskipun kamu gak ada di sampingnya, meskipun kamu bukanlah pasangannya, meskipun kamu bukanlah partner dalam kehidupannya, dia ini menunjukkan kebahagiaannya sekarang. Bahkan banyak kejutan-kejutan. Mungkin dia posting di sosial media, mungkin dia tunjukkan di depan mata kamu, atau dia sampaikan kepada orang-orang di circle kamu sehingga kamu mendapat informasi tentang dia. Bisa jadi begitu. Dia pura-pura bahagia tanpa dirimu. Ada yang pura-pura bahagia tanpa dirimu yang saya lihat di sini. Dia seolah-olah tidak peduli ya. Dia seolah-olah tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan dirimu, karena di sini dia tuh kayak fokus dengan kehidupannya sendiri. Mungkin dia fokus memperbaiki karirnya, mungkin dia fokus memperbaiki usaha bisnisnya yang sekarang ini lagi berkembang gitu. Jadi dia benar-benar cuek bebek sama kamu. Ada yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Dia cukup misterius sih di sini teman-teman. Kalau yang saya lihat ya. Memang kalau yang saya lihat di sini dia sok cool. Oh, sok cool. Apa ya bahasanya ya? Jaim. Itu yang paling tepat. Dia jaim. Jadi kalau di depan kamu, atau mungkin pas ada kamu, atau pas kamu ngelihat dia, entah di sosial medianya yang dia tunjukkan, itu adalah dia adalah orang yang cool, yang happy, yang bisa senyum. Senyumnya senyum sinis pula. Misterius, tapi ya seolah-olah dia ini jaim banget gitu. Kayak dia ini gak ada perasaan apa-apa, tidak merasa bersalah, tidak merasa bersedih, karena ada Two of Pentacles, seimbang, stabil, balance. Hidupnya baik-baik saja, bahkan cenderung bahagia. Oke, ada yang pura-pura bahagia tanpa dirimu.
Saya lihat di sini, dia seperti menarik diri, ya. Dia seperti menarik diri dari circle atau dari orang-orang yang kamu kenal, gitu. Jadi kayak seolah-olah dia itu nggak mau lagi berkomunikasi dengan situasi atau circle-nya kamu. Udah nggak mau komunikasi intens, udah nggak mau dekat, udah nggak mau. Ya hanya sekedar kenal saja, tapi tidak ada komunikasi, lebih kepada menarik diri di sini kalau yang saya lihat. Oke, itu dia pura-pura bahagia tanpa dirimu. Pengen tahu kondisi dia sebenarnya kayak apa? Kita lihat ya. Kondisi dia sebenarnya seperti apa? Kita akan coba lihat dari oracle saya. Ada yang pura-pura bahagia tanpa dirimu, karena kita sudah tahu apa yang dia lakukan soal kepura-puraannya ini. Ini adalah kondisi konkretnya dia, fakta-faktanya dia, apa yang terjadi pada dia, kondisinya dia sebetulnya. Oke. Kita keluarkan 3 kartu. Kalau yang saya lihat di sini ada banyak kegelisahan, ada banyak ketakutan, ada banyak hal yang dia sembunyikan atas rahasia besarnya dia. Ya, rahasia besar ini macam-macam teman-teman. Rahasia besar karena dia ini mungkin pendukung atau pelaku LGBT. Di sini kita tidak ngejudge, ya, tidak ngejudge, sama sekali tidak. Karena itu adalah pilihan gitu loh. Tapi dia sebetulnya menyimpan dan menutup rapat itu karena dia tidak ingin ada kesalahpahaman dari orang-orang yang mungkin tidak open mind atau tidak bisa menerima kondisinya dia. Kalau dia cowok berarti dia suka sama cowok. Kalau dia cewek, dia suka sama cewek. Seperti itu. Ada hal yang dia tahan-tahan. Kondisinya dia sedang insecure. Kondisinya dia sebetulnya tidak nyaman dengan menyimpan rahasia besar dan siapa jati dirinya itu gitu loh. Tapi dia pura-pura bahagia loh tanpa dirimu. Oke. Dia banyak dikelilingi oleh teman-teman atau orang-orang di sekitarnya yang sebetulnya membuat dia sedih. Karena orang-orang di sekitarnya itu nggak bisa dipercaya, teman-teman. Kadang-kadang dia sedih karena dia nggak tahu gitu loh antara mana kawan dan mana lawan. Itu di sekitarnya dia. Ini kondisi dia yang sebenarnya seperti itu. Dia benar-benar unhappy ya di sini kalau yang saya lihat ya. Karena orang-orang yang mendukung dia itu orang-orang yang munafik semua. Jadi dia tuh sebetulnya nggak tahu nih mana kawan, mana lawan, mana yang benar-benar tulus sama dia atau mana yang akan menjatuhkan dia. Bisa jadi hari ini sahabat sama dia, temen sama dia, tapi besoknya bisa menikam dia dari belakang. Kayak gitu. Kondisinya dia semenyedihkan itu sebetulnya. Tapi dia pura-pura bahagia. Apalagi tanpa dirimu. Ada kemarahan. Lalu juga ada rasa sakit. Tertekan. Ya. Beberapa hal yang dia lakukan itu selalu tidak menemukan keberhasilan gitu. Jadi ada aja hambatannya. Kayak perencanaan kurang matang, mungkin orang di sekitarnya itu kurang bisa diandalkan, kurang bisa dipercaya. Dia jadi akhirnya depresi, tertekan, marah. Tapi dia harus pura-pura bahagia. Ya. Misal kalau ini adalah energi dari pasangan kamu, atau mantan kamu, atau siapapun itu ya, yang terkoneksi dengan kamu. Mungkin bos kamu. Saya lihat, mungkin dia tidak mendapat sumber daya manusia atau SDM atau karyawan se-struggle kamu dan se-strong kamu, sekuat kamu. Dia nggak dapat itu gitu loh. Justru bawahan-bawahannya ini benar-benar yang sikut-sikutan, yang nggak bisa diandalkan, nggak bisa kerja. Itu kalau di lingkup pekerjaan ya. Tapi kalau misalnya ini hubungan, yang saya lihat memang ini cukup parah sih. Karena bisa jadi pasangannya dia itu adalah
orang yang nggak bisa dipercaya, suka ngewer kemana-mana, suka bercerita, atau membuka rahasianya dia, atau apapun itu yang membuat dia akhirnya marah. Oke. Dia pura-pura bahagia tanpa dirimu. Kita keluarkan lagi beberapa kartu, apa yang terjadi sebetulnya sama dia. Oke. Yang saya rasakan dia dalam kondisi kebingungan, teman-teman. Jadi di sini dia itu kebingungan karena dia sudah kehilangan banyak hal. Dia sudah kehilangan banyak hal, tapi dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, apa yang semestinya dia peroleh, kayak gitu loh. Tapi di sini bingung dia. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Sedih karena mungkin biasanya kamu yang menguatkan dia, mungkin biasanya kamu yang mensupport dia, membantu dia. Tapi kamu sekarang kan udah nggak bersama dengan dia lagi. Entah ini di lingkup pekerjaan, di bisnis, atau bahkan percintaan. Karena ada sesuatu yang jati dirinya itu yang dia sembunyikan, yang selama ini dia banyak berbohong. Oke. Kondisi dia sedang tidak baik-baik saja, baik secara fisik maupun mental. Karena kondisi pikirannya kacau di sini, teman-teman ya. Pikirannya kacau, dia banyak diserang kanan kiri, apalagi terkait dengan kerahasiaannya ini. Saya melihat ini serangannya sudah ke fisik sih. Dalam arti kalau dia terlalu banyak pikiran karena dia tertekan kan di sini ya. Ini bisa ke sakit fisik. Tiba-tiba dia sakit kepala terus-terusan, atau mungkin entahlah. Yang saya rasakan ini bisa menuju ke sakit fisik. Kayak gitu. Karena berhubungan dengan jati dirinya dia yang selama ini dia sembunyikan, tetapi dia tertekan juga. Mungkin yang membuat dia tertekan juga ada faktor keluarga juga sih. Oke. Keluarganya dia mungkin dengan apa yang terjadi sama dia, itu nggak bisa menerima. Tekanan dari keluarganya juga bisa. Ya, oke. Ini yang terjadi sebetulnya dengan dia, tapi dia pura-pura bahagia meskipun tanpa dirimu. Kita lihat detailnya seperti apa, kita lihat lebih deep lagi, agar bacaan lebih komplit gitu ya. Ada yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Oke, secara karakter, saya melihat orang yang pura-pura bahagia tanpa dirimu ini memang adalah orang yang sangat sensitif. Ya, dia gampang marah, teman-teman. Dia ini adalah orang yang temperamen, ya, baperan. Ini secara karakter kelihatan dari kartu-kartu yang saya keluarin juga. Nih, tuh kan? Kelihatan banget kalau dia adalah orang yang mudah tersinggung, gampang tersulut emosi, gampang diadu domba, tapi hatinya juga gampang dipengaruhi, gampang meleleh juga gitu ya. Orang ini melakukan tindakan terkadang tanpa berpikir panjang, hanya karena emosi. Secara karakter seperti itu. Mungkin kamu terkoneksi atau ada orang di sekitar kamu yang terkoneksi dengan karakter demikian. Orang ini pura-pura bahagia tanpa dirimu. Karakternya dia. Bisa saya katakan dia ini adalah orang yang nggak bisa melupakan masa lalunya dengan mudah ya. Orang yang selalu diganggu sama masa lalunya. Sama mantan khususnya di sini, dia nggak bisa melepaskan diri dari masa lalunya. Entah kenapa itu terjadi, tapi yang saya rasakan dia juga gampang bosan sih di kondisinya ini gitu loh. Seseorang yang sepertinya nggak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Jadi, meskipun dia sudah mendapatkan sesuatu yang terbaik, tapi kalau yang saya lihat, dia selalu mencari sesuatu lagi, sesuatu yang lain. Banyak maunya. Oke, tapi ketika hal-hal yang terjadi itu menimbulkan masalah, ya, apa yang menjadi banyak maunya itu menimbulkan masalah, dia juga bingung untuk mengatasi masalah itu sendiri gitu loh. Jadi orang ini suka memancing di air keruh, suka cari-cari masalah sendiri,
Apakah kamu terkoneksi dengan orang yang seperti ini, teman-teman? Dia pura bahagia tanpa dirimu. Ya, dia pura-pura bahagia tanpa dirimu. Secara karakter, selain itu tadi, saya juga melihat dia agak sedikit songong, sombong, suka pamer dengan apa yang dia punya, terutama di kekayaan. Dia juga memang petualang, orang yang suka jalan-jalan. Gampang banget jatuh cinta. Itu karakter dari dia yang terkoneksi dengan kamu. Dia ini pura-pura bahagia tanpa dirimu. Kita lihat ya, energi huruf dari seseorang ini. Nanti setelah huruf kita lihat ciri-cirinya dia. Huruf di namanya dia. Ada beberapa. Kita lihat di sini. Energi huruf di namanya dia mengandung huruf L, huruf C. Lalu namanya dia juga ada huruf W, ada huruf V, ada huruf A. Namanya dia mengandung huruf T. Lalu juga ada huruf K, ada huruf U. Selanjutnya ada huruf H. Di namanya dia juga ada huruf I. Next, ada juga huruf P di namanya dia. Ini ya teman-teman ya, mungkin ada nama yang nyangkut di sini, tapi kalaupun tidak juga kamu nggak perlu mencocok-cocokkan juga. Saya melihat energi zodiak. Kalau yang energi zodiak, saya merasakan ini ada energi dari sebagian Capricorn. Lalu selain energinya Capricorn juga saya lihat di sini ada Pisces ya, atau Pisces. Ada sebagian dari energinya Libra, kemudian Taurus, Virgo, dan Capricorn. Itu untuk energi zodiaknya. Mungkin bisa energi zodiak yang lain, tetapi itulah yang paling dominan. Ciri-ciri dia secara fisik, dia yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Bagaimana ciri-ciri dia secara fisik? Kita lihat ya. Kalau dari tinggi badan, dia ini semampai, bisa dikatakan ya cukup tinggi, tapi juga tidak terlalu tinggi, ideal. Seperti yang saya katakan, energi feminimnya dia itu lebih kuat daripada energi maskulinnya. Ya, yang dimaksud di sini adalah dia baperan, dia gampang jatuh cinta, dia juga gampang dipengaruhi, dia gampang emosi, tapi dia juga orang yang memang perhatian juga kayak gitu loh. Oke, kalau dia cowok, dia punya kumis. Lanjut, kita lihat satu kartu lagi. Ciri-ciri dia yang pura-pura bahagia tanpa dirimu. Dia berkulit putih, tapi putih di sini juga bisa clue rambutnya sudah ada yang putih, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kamu suka dengan bacaan ini. Ambil positifnya, kasih jempol ke atas. Untuk yang mau konsultasi berbayar, kamu tinggal ikuti mekanisme yang ada di nomor sepanjang video ini ya. Kita ketemu di sana. Bye-bye.